Ya, rapikan dulu tempat duduknya, rapikan. Tempat duduknya dirapikan. Agar suasana belajarnya kan kalau tempatnya rapi, bersih, suasana belajar akan nyaman. Untuk sekarang sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Coba KM pimpin doa. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Randi. Kenapa Randi? Sakit. Terus siapa lagi? Bintang. Sakit sama? Jin. Siapa lagi? Sudah. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, cepat bergabung lagi dengan kita ya untuk melakukan pembelajaran. Untuk sekarang, gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tapi kalian harus semangat ya, meskipun cuaca ya agak dingin-dingin gimana, tapi tetap harus semangat untuk belajar matematika. Untuk sekarang Ibu akan belajar tentang barisan aritmatika di sini ya, tentang barisan aritmatika di mana untuk yang pertama yaitu pertanyaan pemantik. Berarti untuk pertanyaan pemantik, pernahkah kalian pergi ke gedung bioskop? Pernah pergi ke gedung bioskop? Kalau misalkan pernah, berarti kalian akan tahu ya, oh suasananya seperti apa, terus tempatnya seperti gimana. Terus apakah kalian pernah melihat susunan seperti gambar di atas? Pernah kan? Melihat susunan seperti gambar di atas. Terus menurut kalian bagaimana cara menyusunnya? Bagaimana cara menyusunnya? Yaitu dengan menggunakan aritmatika, barisan aritmatika. Ya. Untuk tadi kan kalian sudah pernah ke gedung bioskop. Terus tahu bagaimana suasananya, tahu bagaimana tempat duduk di gedung bioskop. Di sini yaitu memotivasi belajar matematika itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar itu harus semangat. Komo pelajaran matematika karena matematika itu apapun pasti dengan cara berhitung. Sini ya. Misalkan pada barisan aritmatika itu kalian dapat menentukan grafik, terus menghitung kecepatan ya. Terus tujuan pembelajaran dengan menggunakan model PBL yang dipadukan dengan metode presentasi, diskusi, tanya jawab, dan berbantuan video pembelajaran. Ini adalah tujuan pembelajarannya adalah mengaplikasikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika, di mana manfaat barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat digunakan untuk melihat hasil keuntungan jual beli, terus pertumbuhan penduduk, menentukan bunga bank, dan lain-lain. Berarti mengaplikasikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari menggunakan barisan aritmatika itu adalah banyak manfaatnya. Jadi kalian tahu ya,
Kalau misalkan untuk belajar matematika itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari berarti banyak manfaatnya. Kalian tahu kalau misalkan cara jual beli, terus mengaplikasikan bunga. Terus kalian kan pernah lihat itu ya kalau misalkan di perapatan kan ada lampu merah. Di sana itu bisa tuh menggunakan barisan aritmatika. Terus langkah-langkah pembelajaran yang pertama, nanti kalian akan ibu kasih permasalahan berbentuk video ya. Nanti kalian amati video tersebut, terus nanti kalian duduknya secara berkelompok untuk berdiskusi menyelesaikan bahan ajar dan LKPD. Terus mempresentasikan hasil diskusi. Terus sesudah mempresentasikan di sana kan kalian itu bisa tanya jawab dengan teman-teman, terus bisa menyimpulkan. Ya. Untuk asesmen yang akan ibu gunakan, yaitu penilaian yang akan ibu gunakan, yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian sumatif. Terus di sini persepsi. Apakah kalian masih ingat dengan pola bilangan? Susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Ya, set itu adalah dari pengertian pola bilangan. Terus yang kedua, apakah kalian masih ingat tentang barisan aritmatika? Ya, Melani. Barisan aritmatika yang disusun menurut pola tertentu. Terus bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan barisan aritmatika? Mega. Tentukan dulu suku pertama atau A, terus tentukan beda atau B, masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ya, itu adalah mengulang kembali pelajaran yang kemarin ya. Untuk sekarang yang akan ibu bahas yaitu tentang barisan aritmatika. Ya, di sini untuk barisan aritmatika tadi kata Mega, barisan aritmatika itu pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda antara dua suku yang diberikan Selalu tepat. Itu ya yang akan ibu nih. Untuk sekarang kalian di sini lihat ya untuk videonya. Perhatikan ya dengan baik-baik karena ini nanti akan ibu kasih bahan ajar untuk menentukan Di suatu permasalahan hari, di depan. Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu, Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Ada yang tahu? Nih, kalian kan sudah mengamati video pembelajaran, berarti kalian tahu ya apa yang ada dalam video tersebut. Coba kalian tuangkan nanti ya, tuangkan di dalam bahan ajar. Untuk sekarang ya, kalian duduknya berkelompok. Coba kalian duduknya berkelompok. Kelompoknya yang sudah kemarin ibu kasih.
dengarkan aja, udah beres. Sebelum lanjut ke LKPD, agar lebih semangat mengerjakan LKPD, coba kalian berdiri. Coba kalian berdiri. Kita ice breaking dulu ya, biar semangat mengerjakan LKPD. Rumput warna hijau. Daun warna hijau. Sapi makan Rumput, daun, berarti belum konsentrasi, satu kali lagi. Coba kerjakan LKPD-nya. Asep makan ranting. Coba ya, kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi bahan ajar yang akan pembacaan soalnya akan dibacakan oleh saya. Ada seorang anak bernama Ali. Ia sangat menyukai bercocok tanam. Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk pada tanamannya. Sehingga setiap minggu, Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Selanjutnya akan dibacakan oleh Jadi diketahui minggu pertama adalah 3 cm, minggu kedua 8 cm, minggu ketiga 13 cm. Ditanyakan menghitung berapa tinggi tanaman pada minggu ke-12. Jawab, selisih tinggi pada pohon pada setiap minggunya adalah 5. Dimasukkan ke dalam rumus. A sama dengan 3, B sama dengan 5, N sama dengan 12. UN sama dengan A ditambah B, N dikurangi 1. U12 sama dengan 3 ditambah 5, 12 dikurangi 1. 3 ditambah 5 dikurangi 11. 3 ditambah 55 sama dengan 58. Ada yang mau ditanyakan? Coba. Ya, boleh. Karena diaplikasikan ke dalam rumus barisan aritmatika yang akan kita sama-sama. Yang pertama diketahui pada minggu ke-1 setinggi 3 cm, minggu kedua 8 cm, dan minggu ketiga 3 cm. Ditanyanya menghitung berapa tinggi tanaman pada minggu ke-12.
mengerti? Sudah mengerti cara jawaban dari kelompok 3? Nah, kasih aplaus buat kelompok 3. Terima kasih ya Mega sudah berani mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Untuk sekarang dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi bahagia. Soalnya akan dibacakan oleh kelompok. Untuk pertanyaannya, ada seorang anak yang bernama Ali. Dia sangat menyukai berkebun. Di suatu hari Ali mulai menanam dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari Ali selalu menyiramnya dan memberi obat pada tanaman. Sehingga setiap minggu Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari Ali. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi di bawah. Untuk minggu kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Oke, jawabannya diketahui minggu pertama 3 cm, minggu kedua 8 cm, minggu ketiga 13 cm. Bedanya U2 dikurangi U1 sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. N-nya 12. Yang ditanyakan tinggi tanaman pada minggu ke-12. Jawabannya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali T sama dengan U12 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 12 dikurangi 1 dikali 5 sama dengan 3 ditambah 55. Jawabannya 58 cm. Jadi tinggi tanaman pada minggu ke-12 adalah 58 cm. Ya. Ada yang mau menanggapi? Ada dari kelompok Paudia? So, Despinda. Kenapa bedanya 5? Ada sama dengan U2 dikurangi 1, U2-nya yaitu 8, U1-nya 3, jadi 8 dikurangi 3 itu jadi 5. Dapat pahami Despinda? Dapat dipahami? Apa bedanya? Berarti kalian harus tahu ya tadi permasalahannya apa. Berarti konsepnya kalian harus paham. Ini dari mana, dari mana, dari mana. Ada yang mau menanggapi lagi? Ada yang mau menanggapi lagi? Sudah cukup? Ya. Kasih aplaus buat ya, yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Ini ya, semua kelompok yaitu dari mulai presentasi bahan ajar, terus presentasi LKPD. Mari kita simpulkan tadi ya, dari bahan ajar tadi kan kalian mengamati sebuah video. Nanti tahu ya konsepnya seperti apa, permasalahannya seperti apa itu. Terus kalian simpulkan untuk bahan ajar, berarti yang diamati adalah apa yang diamati tadi, yaitu perkembangan pada minggu ke-12 pada setiap pertumbuhan pohon. Nanti kalian kan untuk matematika itu, barisan aritmatika bukan hanya untuk belajar di sekolah, tapi bisa diaplikasikan dalam soal cerita dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, kalian harus mengerti
mengerjakannya sendiri. Karena apa? Hasil sendiri itu meskipun kecil memuaskan kita, tapi kalau misalkan nilainya besar tapi hasilnya nyontek, itu tidak akan memuaskan kita. Berarti kalian untuk tes sumatif kerjakan masing-masing, jangan ada yang melihat temannya. Kasih nama. Dikasih waktu 10 menit ya. Dikasih waktu 10 menit. Kelihatan. Dikasih waktunya 10 menit. Kalau sudah dikumpulkan kembali hasil tes sumatifnya, dikumpulkan kembali. Mana nanti kalian yang nilainya mendapatkan, ada yang lebih dari KKTP, kurang dari KKTP. Kalau misalkan nilainya lebih dari KKTP, berarti ibu akan mengasih, nanti akan dikasih pertanyaan untuk kalian yang nilainya lebih dari KKTP. Tapi kalau misalkan nilainya kurang dari KKTP, ibu akan kasih remedial. Ini ya. Untuk sekarang, karena tadi kan udah melakukan pembelajaran, kita lakukan refleksi ya, refleksi. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Yang kalian pahami yaitu barisan. Terus, apakah kalian telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Sudah. Jadi kalian sudah menguasai rumus barisan aritmatika. Berarti untuk seluruh materi yang telah dilakukan, berarti kalian sudah paham ya, sudah paham semuanya. Manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Manfaatnya setelah kalian mempelajari materi ini, manfaat apa yang kalian rasakan? Bisa ini aritmatika Lebih mengerti, terus dapat menambah ilmu. Ya. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Tidak mengalami kesulitan? Tidak. Yang ada apa? Senang Bu. Berbahagia, senang, kayak kesulitan gitu. Untuk materi selanjutnya, yaitu pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang deret aritmatika. Berarti untuk pertemuan minggu depan, kalian pelajari tentang deret aritmatika, baca-baca buku ya, baca-baca kembali bukunya tentang deret aritmatika, supaya nanti pas Ibu masuk kalian sudah paham apa itu deret aritmatika. Itu untuk pembelajaran minggu depan. Untuk sekarang, agar kita lebih semangat, coba satu orang ke depan. Kita keluarkan yel-yel SMK BPC. Coba Asep. Siap. Semuanya kompak. Siapa kita? Siswa terbaik. SMK YPC. Siap belajar, siap berusaha, siap sukses, Allah. SMK BPC.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa